Tolong angkat tangan. Kelas 2 SMA. Yang laki-laki yang sedang. Tolong berdiri. Kelas 2 SMA ya. Seperti tampangmu itulah saya ditangkap Tuhan jadi berjamita. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan di sini? Tepuk tangan di gereja bukan hanya milik karismatik. Saya mau bikin pembaruan di HKI, HKBP yang alergi tepuk tangan. Saya kemarin itu HKI Haunakas yang keyboard Mardanti. Ya cari kita karismatik katanya. Baru mau tunggu gimana. Minta ampun kalau ada jemaat mengartikan kalau saya mengajak tepuk tangan, saya berbawa saudara kepada karismatik. Saya marjanita di karismatik tidak harus saya seorang karismatik, tidak harus GPDI, GBI dan sebagainya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan gereja dan Yesus tidak pernah mengajarkan sekte-sekte. Justru ini yang dia benci. Maka itu sebelum terjadi perpecahan gereja sekarang ini, sebelum terjadi saling mencibir, merasa gerejanya paling benar, merasa gerejanya menyelamatkan dia ke surga. Bukan HKI menyelamatkan minangnya, ya, lapor 10. Tuhan tidak menanyakan gerejamu besok. Tidak. Inilah khotbah yang saya sampaikan. Saya tadi menangis. Dan selalu saya mau kita interaktif tatkala saya berkhotbah. Jangan seperti Katolik, begini saja pun salah kalau di Katolik seperti ini salah, harus bohong. Memang dari dulu kita Katolik, lihat ini kan pun salah. Tadi saya minta HP saya biar ambil video saya di Katolik itu salah. Tuhan tidak melihat aturan-aturan semacam ini. Tuhan melihat hati kita beribadah. Angkat kaki pun salah nanti. Sebetulnya nggak salah. Wajar kalau kita sudah tua perlu angkat kaki begini. Karena terkadang pegang. Jadi saya mau katakan, saya sudah ditangkap kelas 2 SMA di Medan. Tatkala kebaktian kerohanian yang dipimpin oleh Pusat Pekabaran Injil Indonesia Batu Malang. Karena itulah saya di Jakarta pada saat saya kuliah di UGI Jakarta Fakultas Hukum. Saya masuk 78 bersamaan dengan saya ikut pendidikan Pekabaran Injil dan ditambahkanlah saya air 79. Bayangkan dari tahun 76 sampai 79 saya sudah khotbah. Dimulai dari NHKBP, saya di NHKBPC Putih Medan. Luar biasa. Tidak masuk akal. Saya belum didaftar di sini, belum di sini saja saya sudah khotbah sama NHKBP yang sudah di sini. Kalau di Medan nggak seperti ini NHKBP. Sudah kepala-kepala 25. Udah gadis-gadis tua. Kalau ini anak remaja kayaknya. Kalau saya perhatikan ya, kalau di Toba dan sebagainya, inilah NHKBP-nya. Tapi saya mau tanya, mana yang umur 25? Gak pernah datang lagi ke gereja mungkin ya. Atau malu karena dia tidak punya calon kali ya, malu. Jadi saya mau katakan khotbah kita ini, ya seperti lagu kalian tadi itu. Apa yang judulnya tadi? Acong Cokon. Corona ini katanya ya. Kita berkhotbah, kapan kalian berkhotbah? Banyak orang menyalahkan kalau melayani Tuhan ya cukuplah seperti inang-inang bernyanyi kor. Tidak cukup hanya berkor melayani Tuhan. Seolah-olah udah cukuplah. Terkadang pendetanya pun begitu. Coba di gereja lain, anak kecil pun diajari khotbah. Anak kecil. Jadi itulah kekurangan terkadang ajaran kita kepada jemaat. Udahlah cukuplah. Pola perpuri tengah melayani Tuhan ini kurang. Dan kalau kita lihat peristiwa bagaimana soal penyembuhan, tidak usah buka Alkitab terlalu lama buka-buka kita. Ingat gak kolam Bethesda?
kolam Bethesda yang kalau berombak dia, siapa duluan masuk, orang pertama akan sembuh. Cukup lama di situ ada orang buta. Dan saya yakin dia bukan hanya buta dan lumpuh. Ya terang dong dia nggak bisa orang pertama. Orang kedua aja nggak bisa, harus orang pertama sembuh. Yesus ini melihat kok ini sebelum dia lihat mukanya atau orang buta itu mendengar Yesus, saya yakin tahu ada orang yang tidak pernah menang berlomba untuk masuk duluan kepada kolam itu. Tahu orang dia Tuhan, dia kan Tuhan kan, amin. Iya Tuhan tahu lubang cacing pun dia tahu, lubang cacing dan perut, di dalam perut kita ini cacing-cacing dia tahu jumlahnya. Orang dia Tuhan, tapi dia juga juru selamat. Saya mau tanya dulu, mumpung saya ingat, banyak kali orang tidak bisa menjawab. Tolong angkat tangan yang menjawab, berapa hari Tuhanmu mati? Ada yang bisa jawab? Yang kencang tolong. Berapa hari Tuhanmu mati? 3 hari. Amin. Ada yang selain daripada jawaban itu ada? Tolong angkat tangan, kita interaktif aja biar kita dapat gerak. Selain 3 hari ada? Jadi kita aminkan 3 hari Tuhan kita mati? Amin. Betul? Kembalilah Amangina ke rahim ibumu. Kuasa Tuhanmu mati Tuhan. Ya Rabbus 10. Tuhan tidak pernah mati. Bahkan tertidur pun dia tidak. Nanti baca Mazmur 121, di situ ada tertulis. Jangankan mati, tertidur aja Tuhan tidak pernah terlelap, tidak. Orang dia itu jaya dan perkasa. Bahasa Ibrani apa dikata orang Israel? El Gibor artinya Elohim Gibor. Tuhan yang jaya dan perkasa, tidak perlu dia tidur, apalagi mati. Mumpung saya ingat, ini seringkali tidak bisa dijawab dengan tepat. Tuhankah juru selamatmu? Tolong angkat tangan yang cepat. Kalau salah, katakan salah, tidak apa-apa. Tuhankah juru selamatmu? Amin. 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 Kembali ke rahim ibumu. Tak perlu Tuhan jadi juru selamat kita. Juru selamat kita manusia yang namanya Yesus, yang namanya Maria, yang bapaknya Yusuf. Manusia yang juru selamat kita. Siapa yang menentukan ke neraka atau ke surga? Tuhan kah? Kalau saya sebut Tuhan, dia adalah pencipta langit dan bumi. Amin. Amin. Ada yang lain jawabannya? Mula manusiamu ke rahim ibumu. Yang menghakimi ke surga dan ke neraka manusia. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Matius 25 ayat 18-19. Surga dan bumi milik dia. Yesus sebelum naik ke surga. Apalagi penghakiman. Yesus sebagai manusia yang sudah di pundaknya diberikan raja di atas segala raja. Hidup hakim. Bukan Bapa di surga, yaitu El Sebaot, pencipta langit dan bumi. Yesus bersama saudara-saudara yang mati di dalam dia. Nanti baca di Wahyu. Kita sendiri yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati nanti. Jika kita mati di dalam Tuhan. Bahkan kita yang mati di dalam Tuhan bersama malaikat di surga menyongsong dia di awan-awan pada saat dia mau turun ke dunia ini. Terus saya tanya, Tuhan pencipta langit dan bumi kah yang turun nanti? Yang saya katakan itu.
Kedatangan kedua kalinya, tidak berani lagi menjawab. Bukan dia, manusia yang sudah mengalahkan maut itu, yaitu Yesus namanya. Makanya dia juru selamat si kedua. Tak Tuhani, tak pencipta langit dan bumi si kedua. Ini makanya saya rindu masuk gereja, khususnya gereja yang miskin. Maafkan saya ya. Kenapa saya bilang miskin? Nggak ada saya lihat ibu-ibu pakai kalung seberat, kalung babi, rantai babi. Kalau di Medan sana, di kota-kota besar, rantainya kayak rantai babi, mas, sepatunya tinggi. Bisa ketawa, tidak salah. Karena kekudusan bukan karena itu. Tuhan tidak melihat homo ini. Bisa ketawa, tidak salah. Ya, jadi itulah kerinduan saya datang ke jemaat di sini. Setelah saya pulang dari Polres, saya lihat HKI. Pertama saya HKI yang sana, yang dibangun tertutup. Jumpa lagi sama ini. Dan besok-besok, kemudian hari juga itu. Setiap saya masuk ke penjara, seluruh Sumatera Utara, bahkan di Pulau Jawa, kalau ada HKI saya cari dulu. Kalau tidak ada HKI, yang gereja lain. Ya, kepada